Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi kembali kepada Bapak Ibu mengenai koneksi antar materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya Yohanes SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 8 yang berasal dari SMK Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat kembali keterkaitan antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.4, di mana modul 1.1 menjelaskan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu dilanjutkan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dilanjutkan pada modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Lalu dilanjutkan kembali dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Keempat modul ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan keempat modul ini memiliki satu tujuan akhir yang sama, yaitu pencapaian profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mari kita urai keterkaitan dari keempat modul tersebut dimulai dari filosofi pemikiran KHD. Berdasarkan filosofi pemikiran KHD, kita tahu bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kekuatan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada murid agar menjadi manusia merdeka yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kita tahu bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid dengan memperhatikan setiap kebutuhan murid, memfasilitasi segala pengembangan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki murid. Serta kita mengetahui trilogi semboyan KHD, di mana semboyan yang menjadi panduan dalam pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun gagasan, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Lalu, bila dilihat keterkaitannya dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka guru perlu memiliki nilai-nilai dan menjalani peran yang diyakini dapat menuntun dan mendukung pencapaian kekuatan kodrat murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai-nilai guru penggerak yang diyakini tersebut antara lain 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, dan yang kelima yaitu reflektif. Sementara untuk implementasi peran guru penggerak antara lain yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian kita lihat keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kita tahu bahwa visi guru penggerak merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang perlu selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Perwujudan visi ini dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan positif dan menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dengan mengimplementasikan manajemen inquiry apresiatif yang dilakukan melalui tahap-tahap dari Bagja. Tahapan Bagja itu sendiri terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Selanjutnya, kita akan lihat keterkaitan dengan budaya positif, yaitu modul 1.4. Melalui penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan yaitu disiplin positif yang akan berakar pada motivasi intrinsik yang nanti kemudian dikenal dengan nama budaya positif. Budaya positif ini nantinya akan memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada murid dalam proses pembelajaran. Melalui budaya positif ini, diharapkan murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Lalu, budaya positif ini dapat dijalankan dengan baik melalui pemahaman terhadap konsep-konsep inti dari budaya positif, yaitu adanya disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, penyusunan keyakinan kelas atau sekolah, dan implementasi segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mari kita lihat kembali konsep-konsep budaya positif, yaitu yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif membuat murid menyadari bahwa tindakan yang dilakukan bukan karena paksaan, pujian, maupun hukuman. Nah, disiplin positif ini juga merupakan cara penerapan disiplin yang menuntun murid menumbuhkan motivasi intrinsik berupa kesadaran dan pengendalian diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya jangka panjang. Lalu konsep yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu konsep yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Di mana posisi manajer merupakan posisi yang paling ideal untuk dilakukan seorang guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan murid. Konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan untuk diterima, yang ketiga kebutuhan untuk kebebasan, yang keempat kebutuhan untuk kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan untuk kekuasaan. Konsep yang kelima yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pada konsep ini, guru memfasilitasi pembentukan keyakinan kelas yang melibatkan kesepakatan dengan murid atau warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Terakhir, konsep yang keenam yaitu penerapan segitiga restitusi. Pada penerapan segitiga restitusi, posisi kontrol yang dilakukan adalah posisi sebagai seorang manajer, di mana guru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Harapannya, dengan penerapan segitiga restitusi, murid mampu menempa karakter mandiri dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu berdasarkan keterkaitan dari keempat modul, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, penerapan budaya positif di sekolah menjadi langkah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud optimal apabila guru memiliki nilai-nilai guru penggerak dan mampu menjalankan peran guru penggerak di dalam komunitasnya sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, salah satu perubahan yang diharapkan dari visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Pencapaian visi ini dilakukan dengan pembuatan dan pelaksanaan prakarsa perubahan yang berdasar pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian beberapa refleksi terkait dari koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Melalui modul ini, pemahaman saya menjadi sangat berkembang mengenai bagaimana budaya positif dapat dibentuk melalui pemahaman terhadap konsep-konsep teori motivasi, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya, yaitu pada beberapa konsep, misalnya pada posisi kontrol, sangat mengena kepada praktik yang pernah saya lakukan di sekolah. Lalu, konsep-konsep ini menjadi dasar perubahan bagi saya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan tidak lupa membagikan dengan rekan sejawat lainnya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pertama, setelah saya tahu hukuman dan penghargaan hanya membuat disiplin bersifat sementara atau disiplin negatif, maka saya terus mengurangi penggunaan keduanya.
Lalu kedua, setelah memahami posisi kontrol, saya dulunya lebih banyak melakukan posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Namun, saat ini saya lebih banyak menerapkan posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saat menangani murid yang sering terlambat masuk kelas, khususnya setelah jam istirahat. Kemudian murid yang membuat kegaduhan di kelas, dan murid yang tidak mengikuti apel sore. Saya menggunakan posisi kontrol manajer dan menerapkan 3 langkah restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penerapan segitiga restitusi ini memberikan pengalaman baru yang menarik terutama dalam upaya membangun budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat mengalami hal tersebut awalnya khawatir karena takut tidak dapat menerapkan posisi manajer dan segitiga restitusi dengan baik. Namun, setelah mencoba dengan percaya diri, saya merasa sangat bahagia karena dampak positif yang dihasilkan di mana murid menjadi merasa lebih tenang dan mampu menyadari kesalahan serta mau memperbaikinya. Oleh karena itu, saya menjadi semakin bersemangat untuk terus meningkatkan kompetensi diri dalam upaya menanamkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik yaitu penerapan segitiga restitusi yang berdampak pada munculnya keterbukaan dari murid dan tumbuhnya motivasi intrinsik mereka sehingga mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka yang kemudian akan menjadi budaya positif bersama. Sementara itu, hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah meminimalisir hukuman dan penghargaan terhadap murid. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya dulu sering menerapkan posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Saat menerapkannya saat itu, saya merasa masalah yang terjadi belum terselesaikan secara tuntas. Selain itu, murid juga belum bisa menerima konsekuensinya dengan baik. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Saya merasa menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan murid, dan murid pun menjadi lebih terbuka dan sadar dengan perilakunya. Dan mereka juga mau memperbaikinya, sehingga motivasi intrinsik pada murid mulai bertumbuh. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah pada kasus menangani murid yang merundung temannya. Namun pada saat itu, restitusi yang saya gunakan hanya pada langkah menstabilkan identitas dan sedikit tindakan pada menanyakan keyakinan. Pada saat itu, saya hanya menjelaskan kepada murid bahwa kondisi membuat kesalahan adalah hal yang wajar dan manusiawi. Lalu saya mengajak murid tersebut untuk menyadari tindakannya adalah salah dan perlu meminta maaf dengan setulus hati. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep yang telah saya pelajari, hal lain yang menurut saya penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, yaitu kolaborasi bersama antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Harapannya, budaya positif yang telah terbentuk di sekolah juga menjadi budaya positif di rumah dan di lingkungan masyarakat, serta mendapat pengawasan dari orang tua dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka pembentukan karakter mulia tidak hanya terjadi di sekolah, namun juga terjadi dimanapun murid berada.
Bapak dan Ibu guru hebat, begitulah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.